Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahap 2. Dalam rencana tersebut, PLTN pertama di Indonesia direncanakan dapat beroperasi secara komersial mulai tahun 2030. PT Thorcon Power Indonesia menjadi perusahaan pertama yang serius untuk menggarap PLTN pertama yang berlokasi di Kelasa, Bangka Tengah. Perusahaan asal Amerika Serikat ini telah mengajukan proposal resmi pembangunan PLTN ke pemerintah sejak Agustus 2024. Teknologi Molten Salt Reactor atau reaktor nuklir dengan bahan bakar garam cair berisi uranium, thorium atau kombinasi yang dilarutkan dalam garam berbasis fluorin dipilih untuk menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Jadi statusnya saat ini, kalau dikatakan yang paling siap adalah kita untuk membangun pertama. Nah, mudah-mudahan sesuai tadi Mas Agung sampaikan, mudah-mudahan pemerintah menerima usulan kami dan kami yakin pemerintah akan menerima. Kenapa? Sederhana, yaitu pertama, harga kita termurah. Ya, kita menawarkan 6,9 untuk yang pertama, 6,9 sen, dan untuk yang berikutnya kita ngusulin ke pemerintah itu total 8 unit. Jadi yang pertama di Pulau Kelasa, yang berikutnya 7 unit tersebar di seluruh Indonesia, terserah, itu di kisaran 6,5 sen. Nah, itu rata-rata kan di bawah Rp1.000 gitu ya. Dan kita menawarkan ini tanpa APBN. Jadi pemerintah juga nggak rugi ya, artinya dia mendapatkan listrik murah yang bersih dan andal gitu ya. Di tahap pertama pengembangan PLTN di Indonesia, PT Thorcon Power Indonesia merencanakan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 2 kali 250 MW dengan investasi Rp17 triliun tanpa menggunakan APBN. Sementara itu, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haindra Subekti mengatakan pihaknya telah mempersiapkan regulasi, perizinan dan inspeksi dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN pertama Indonesia. Jadi 3 hal itu menjadi core utama dari Bapeten. Yang pertama terkait dengan kesiapan regulasi, kami melakukan beberapa updating regulasi, terutama untuk persiapan PLTN. Yang penting adalah kita mengharapkan PLTN itu keselamatannya nomor 1. Ya. Yang kedua, dari sisi keamanan itu juga nomor 1 juga. Yang ketiga, penggunaan bahan nuklirnya sesuai dengan tujuan. Jadi antara safety, security, dan safeguard itu menjadi prioritas utama dari Bapeten untuk melakukan persiapan bahan. Haindra menambahkan, desain, tapak, konstruksi, komisioning hingga operasi menjadi tahapan dalam proses pembangunan dan pengoperasian PLTN. Desain bisa diajukan terlebih dahulu agar bisa dilakukan penelitian dan pengkajian. Haindra menggarisbawahi terdapat 3 tingkatan model pembangkit, yaitu desain PLTN yang sudah beroperasi, desain pembangkit yang sudah dibangun tapi belum beroperasi, serta desain yang masih dalam pengembangan. Sementara itu, Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir BRIN, Topan Setiadipura mengatakan pihaknya telah mempelajari berbagai teknologi PLTN di dunia. Pihaknya siap membantu pemerintah untuk berperan sebagai Technical Supporting Organization atau TSO, seandainya ada teknologi nuklir yang akan diaplikasikan di Indonesia, termasuk untuk pembangkit listrik. Kita melakukan studi-studi keselamatan, studi-studi tentang teknologi reaktor nuklir tersebut. Hal ini kita lakukan sehingga kita siap untuk melakukan review, berperan sebagai Technical Supporting Organization seandainya ada teknologi nuklir yang akan diimplementasikan di Indonesia. Sehingga dengan kemampuan yang BRIN miliki saat ini, baik studi sendiri ataupun keterlibatan kita dengan organisasi-organisasi internasional, BRIN confident bahwa kita bisa berperan sebagai Technical Supporting Organization, memastikan kepada masyarakat bahwa PLTN yang akan diimplementasikan di Indonesia memenuhi sisi safety, keselamatan, security, keamanan, dan juga safeguard. Ya. Beberapa perusahaan energi telah berkomunikasi dengan BRIN melalui BUMN Indonesia Power untuk pengembangan dan pengaplikasian teknologi PLTN dari luar negeri. Teknologi Small Modular Reactor dari NuScale Amerika Serikat misalnya, dengan kapasitas pembangkit 77 MW listrik per reaktor, memiliki potensi besar untuk diterapkan di Pulau Gosong, Kalimantan Barat. BRIN sejak 2015 juga memiliki program pembangkit listrik dan uap panas industri atau peluit berbahan bakar nuklir.
Konsep PLTN tersebut memiliki daya sebesar 40 MW untuk membantu program pengurangan pemakaian pembangkit diesel. Namun masih ada kendala yang harus diatasi sebelum pembangunan PLTN pertama tersebut dilaksanakan. Karena memang ketika implementasi problemnya sebetulnya ketidaksiapannya lebih ke masalah aspek sosialnya sih, Mas Agung, saya melihatnya. Karena ada kekhawatiran termasuk di dalam lokasi ya. Jadi hampir semua warga mungkin tidak berkenan ketika ada di wilayah mereka begitu. Termasuk seperti yang di garis depan memperjuangkan PLTN ini harus ada begitu. Ketika ditanya balik, siap nggak di wilayah Bapak Ibu begitu, seringkali itu nggak siap. Nah, problemnya sebetulnya ada di sana sih, Mas Agung. Di samping itu, belum adanya payung hukum berupa undang-undang dan peraturan turunan tentang penggunaan nuklir sebagai energi penyeimbang di era transisi energi di Indonesia, membuat pembangunan PLTN masih terjebak dalam tataran konsep dan penelitian. Ironisnya, pemerintah harus cepat mengejar tambahan 8 gigawatt energi baru terbarukan untuk mencapai target bauran sebesar 23% di tahun 2025. Artinya, pemerintah membutuhkan lebih banyak sumber energi bersih selain tenaga surya, air, angin, dan panas bumi. Nuklir diharapkan pemerintah sebagai energi penyeimbang dalam masa transisi energi dari batu bara menuju energi yang lebih bersih. PLTN menjadi salah satu solusi untuk mencapai karbon netral pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan harga listrik lebih terjangkau serta pasokan listrik yang stabil dibanding energi bersih lainnya. Agung Happy, Denny Irfan, Jakarta.